Terima kasih atas arahan dari tim penilai. Untuk selanjutnya di season kedua yaitu ke pemaparan dari Kepala Mendua Pangandaran yang terhormat Bapak Rosidin SPDI, untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu. Puji syukur mari kita panjatkan ke Rabb yang Maha Ghafur dengan kudrat dan iradatnya, serta mudah-mudahan harapan kita insyaallah dengan ridhonya kita semua dapat berkumpul pada hari ini pada acara penilaian kinerja kepala madrasah 4 tahunan yang kebetulan Mendua Pangandaran adalah tanggal 26 November 2022. Salawat serta salam mudah-mudahan selama-lamanya dilimpah curahkan ke Habibana wa Nabiyana Rasul Agung Panutan Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, serta mudah-mudahan seluas-luasnya kepada kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan pula jaga di yaumil akhirat kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan kita muliakan Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, yang kebetulan pada saat ini beliau sedang acara lain, dan alhamdulillah utusan dari beliau sudah ada di hadapan kita, yaitu Bapak Ilan Tabtani, yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak penilai 1 dan penilai 2, yang kebetulan
beliau sudah datang hampir sama waktunya dengan kita, karena mungkin beliau sangat memahami bahwa acara di Min 2 adalah acara yang memang ada agenda lain, khususnya bagi saya sebagai kepala madrasah, untuk mengadakan wawancara secara langsung dengan kabid madrasah yang insyaallah akan saya lakukan nanti di Ciamis, tepatnya di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Bapak Komite beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, tak lupa pula Dewan Guru semua serta tenaga kependidikan yang pada kesempatan ini memang untuk guru, untuk komite, dan untuk tenaga kependidikan hanya 2 orang saja yang kebetulan mewakili guru semua dan mewakili komite seluruh pengurus serta tenaga kependidikan. Dan memang kalau tingkat madrasah itu mereka yang diperbantukan pada tenaga administrasi atau lebih tepatnya operator madrasah. Itulah Bapak penilai yang kami sampaikan, bahwa tenaga kependidikan tidak ada yang khusus di tingkat madrasah ibtidaiyah, tapi mereka yang porsi pengerjaan administrasi serta seluruh tugas yang menyangkut tentang IT di madrasah ibtidaiyah, itulah walaupun ada Pak Emin Nur Yamin, memang beliau pada acara ini diset untuk menjadi tim atau petugas pada dokumentasi, dan sebetulnya beliau operator juga, selain tugas pokoknya adalah guru di madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pangandaran. Bapak penilai yang kami hormati, bahwa saya di Min 2 Pangandaran bertugas sejak 26 September 2018. Jadi diangkat menjadi kepala negeri pada 23 November 2017 di Min 5 Pangandaran. Belum genap 1 tahun saya dipindah tugaskan ke Min 2 Pangandaran, tepatnya 26 September 2018. Alhamdulillah, waktu demi waktu kami lalui bersama, dan mungkin kami berharap ada perubahan, dan sedikit demi sedikit memang ada perubahan, dan tidak kami pungkiri juga masih banyak kekurangan yang memang harus kami sempurnakan. Profil Min 2 Pangandaran. Min 2 Pangandaran adalah lembaga pendidikan yang memang berasal dari lembaga swasta, ya. Kemudian berubah menjadi negeri, sebagaimana Pak penilai 1 mungkin lebih tahu sejarahnya dan lebih awal dari saya tahu sejarahnya, Pak Haji Mahmud, bahwa Min 2 Pangandaran mempunyai nomor statistik 1113218.002. Pak, menunjuk kegiatan terus mulai. Nomor pokok sekolah nasional yaitu 6008.313. Kemudian nomor piagam pendirian madrasah 1/10/19/23/188. Nomor izin operasional pendirian madrasah untuk yang terakhir, ini bukan nomor izin pendirian madrasah yang awal, ini perubahan untuk yang terakhir pada tahun 2016, B.D
232.021 garing K titik 10.27 garing 2 PP titik 00 titik 01 garing 04 garing 2016. Alamat madrasah Dusun Jelat RT 009 RW 003 Desa Harumandala Kecamatan Cibubur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan email yang aktif min2pangandaran20@gmail.com. Kemudian nama kepala madrasah saya sendiri Rosidin SPDI, NIM 19003042005 dengan jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Ciamis 4 Maret 1970, pendidikan terakhir S1, alamat Dusun Ciwaru RT 007 RW 006 Desa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan nomor HP 0813137817. Min 2 Pangandaran menempati tanah yang kebetulan sampai saat ini statusnya hanya tanah wakaf dan hanya punya dokumen AIW. Walaupun kami sudah beberapa kali ke kantor datang untuk perubahan status kepemilikan tanah menjadi tanah milik Kementerian Agama, karena berdasarkan dengan ngobrol-ngobrol kami dengan para ahli waris yang mewakafkan ini tanah, tidak keberatan juga untuk dia alih kepemilikan dari wakaf ke milik Kementerian Agama hanya demi untuk lancarnya pembangunan yang akan diberikan oleh Kementerian Agama. Karena mungkin beliau berpendapat bahwa tidak akan pernah pahala itu hilang karena beda status nama. Itu mungkin harapan kami ke depan. Mudah-mudahan tim penilai dapat membantu kami. Mudah-mudahan ada sekarang staf pendidikan madrasah untuk menyampaikan hal ini, bahwa tanah Min 2 Pangandaran adalah tanah yang masih statusnya adalah tanah wakaf. Sebagaimana tadi saya mengulas sedikit di depan bahwa sejarah Min 2 Pangandaran 1967 resmi berdiri Misdarul Ulum. Banyak lulusannya berjumlah 659 selama 26 tahun. Madrasah ini di sini tertulis sekolah ini masih belum stabil dalam arti lulusannya. Kemudian 1993 Misdarul Ulum berubah nama menjadi Min Cikares, artinya dinegerikan pada tahun 1993. 2016 Min Cikares berubah nama menjadi Min 2 Pangandaran berdasarkan aturan yang harus memang pada saat itu perubahan nomenklatur madrasah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 212 tahun 2016 tentang perubahan nama madrasah negeri nomor madrasah aliyah negeri, madrasah sanawiyah negeri, madrasah ibtidaiyah negeri di Provinsi Jawa Barat. Kemudian pengembangan madrasah dimulai dari penyusunan visi misi madrasah yang dijabarkan dalam rencana jangka menengah RKJM
dan dibuatlah matrik dari misi yang dikembangkan berupa tujuan, sasaran, dan indikator pencapaiannya. Visi Min 2 Pangandaran yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, disiplin, amanah, beretika, dan kreatif. Sedangkan misi yang kami lakukan untuk mencapai visi tersebut: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan 6 tahun di Min 2 Pangandaran. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 3. Meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat sekitar madrasah terhadap pelaksanaan pendidikan madrasah, khususnya Min 2 Pangandaran, melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah. Adapun tujuannya adalah menjadikan madrasah yang tertib administrasi dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan, menjadikan madrasah sebagai pilihan utama dan pertama bagi masyarakat di sekitar Min 2 Pangandaran, meningkatkan kualitas kinerja organisasi yang profesional, dan meningkatkan kualitas hubungan yang baik internal maupun eksternal madrasah. Sasaran adalah pencapaian visi misi, tetapi lebih khusus dan lebih fokus. 1. Tertibnya administrasi dan meningkatnya keefektifan penyelenggaraan pendidikan di Min 2 Pangandaran dengan tersedianya dokumen 8 standar pendidikan yang baik. Pelaksanaan program kerja Min 2 Pangandaran terkontrol dan terevaluasi dengan baik. Selanjutnya, meningkatnya minat, antusias, dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa pendidikan bagi anak-anaknya di Min 2 Pangandaran. Dengan terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pendaftaran calon siswa baru dan meluasnya pendaftar calon siswa baru sampai di luar lingkungan Min 2 Pangandaran. Artinya bukan hanya masyarakat sekitar yang menggunakan jasa pendidikan di Min 2 Pangandaran, tapi kami ingin masyarakat yang agak jauh pun, karena melihat prestasi kemajuan Min 2 Pangandaran, akan menyekolahkan anak-anaknya di Min 2 Pangandaran. Sasaran berikutnya yaitu meningkatnya kualitas kinerja organisasi yang profesional, sehingga program-program madrasah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, dengan indikator optimalnya pemahaman akan tupoksi, yaitu tugas pokok dan fungsi seluruh komponen organisasi, dan organisasi agar berjalan secara sinergis. Sasaran berikutnya adalah meningkatnya kualitas hubungan baik internal maupun eksternal madrasah, sehingga daya dukung terhadap madrasah sangat tinggi atau tinggi. Dengan indikatornya adalah terjalin hubungan yang kondusif di internal madrasah, yaitu antar guru, kepala, guru dengan guru, guru dengan personal lain, serta hubungan di eksternal madrasah semakin berkualitas dan menguntungkan, yaitu membina hubungan dengan luar madrasah supaya lebih menguntungkan dengan target untuk mencapai visi misi Min 2 Pangandaran. 50% jumlah guru mengikuti pelatihan, walaupun dapat kita rasakan bahwa pelatihan adalah sangat sedikit kuotanya, jadi 50% itu target sebetulnya kurang ideal. Tetapi untuk 50% pun penilai kami tidak memenuhi target itu, karena
Kalau untuk pelatihan yang kuotanya dari PDK, maka sangat sedikit per tahunnya dan harus disamaratakan mungkin oleh kantor. Maka untuk BIN 2 Pangandaran hanya 1-2 maksimal per tahunnya guru yang mampu ataupun dapat direkrut mengikuti pelatihan. Maka untuk dapat memenuhi target 50% guru mengikuti pelatihan, kami menginisiasi dengan pelatihan-pelatihan lokal atau in-course training ataupun tutor-tutor sebaya antar guru atau konsultasi personal dari guru terhadap senior dan kenalan-kenalan di bidang masing-masing. Target selanjutnya adalah 75% menguasai teknologi digital, dan bagi siswa adalah 100% kelulusan untuk setiap tahunnya. Target pada lomba-lomba resmi di Kemenag yaitu juara umum KSM dan aksioma tingkat Kabupaten Pangandaran dan juara lomba lainnya di berbagai ajang. Itu target, walaupun pada saat ini capaian-capaian itu jelas masih sangat kami rasakan kurang karena mungkin 1, 2 dan berbagai hal yang menyebabkan itu. Kemudian target selanjutnya juara lomba berbasis teknologi digital, dan alhamdulillah baik guru ataupun siswa pada saat ini melalui ANBK, melalui AKMI, kemudian ada instruktur dan proktornya, kemudian guru melalui pelatihan-pelatihan yang insya Allah itu akan menjadikan digitalisasi atau transformasi digital di BIN 2 Pangandaran akan semakin ada dan semakin maju. Target berikutnya lapangan olahraga permanen, komputer, proyektor milik sendiri, serta meubiler yang akan dapat diperbaharui ya setiap tahunnya. Dan membudayakan 5S, membudayakan kebudayaan sosial, dan 100% siswa mampu membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, hanya 5% paling besar pelanggaran yang dilakukan baik oleh siswa ataupun oleh guru dari target 0% seharusnya pelanggaran atau indisipliner yang ada di BIN 2. Ini adalah target yang memang dirasa terlalu besar, tapi untuk bertahap kami menargetkan 5% dulu. Serta 25% siswa berprestasi akademik dan non akademik dari sekolah asal, maksudnya rekrutmen dari RA, dari TK. Inginnya 25% siswa itu yang berprestasi, walaupun pada akhirnya siswa yang ada di lingkungan BIN 2 Pangandaran daripada kabatur gitu meninggal urang rek boga prestasi rek boga. Selanjutnya Pak Penilai dan Dewan Guru, Komite serta penegak pendidikan semua serta dari Penma. Manajerial dari RKJM dibuatkan prioritas dari tiap tahunnya disertai dengan target yang tertuang dalam RKT dan dijabarkan dalam RKM yang berupa pengalokasian anggaran. Kemudian dibuatkan pembagian tugas untuk mencapai target-target tersebut. Selanjutnya, inilah struktur organisasi BIN 2 Pangandaran tahun pelajaran 2022-2023. Kepala madrasah saya sendiri, Rosidin SPDI, kemudian ketua komite Nanang, kepala tata usaha operator Pak Jajang Nurjaman SPD. Kalau boleh saya mengistilahkan, maaf untuk dikritik, watak kurikulum ya. Watak kurikulum yaitu Abdul Muthalib. Beliau adalah orang tempat Pak Hukumah Abdi, Pak Penilai, karena senioritas dari sisi apapun ya, dari usia, dari jenjang kepangkatan, dari pengalaman, tentunya beliau
terus terang saja Pak Hukum Abdi dia selain Abdi berkonsultasi tetap dengan rekan-rekan yang ada di sini. Kemudian kesiswaan yaitu Ibu Wibi Winarsi, kemudian humas kami mempercayakan kepada Pak Musadad karena beliau masuklah kemana-mana ya, ke kalangan, bahkan ke kalangan yang rada itu pun beliau masuk. Itulah kenapa pertimbangan kami beliau dibuat humas. Ya, itulah karena kami melihat bahwa humas itu bukan hanya masuk di kalangan akademisi, di masyarakat yang paling ya kalau saya boleh mengatakan radikal dan sebagainya, beliau juga harus masuk. Gitulah Pak. Kemudian Sapras ya, Sapras anu pangdeket maka sekolah, anu panggilan ningali kenteng bocor, paling dulu melihat madrasah itu terpuruk yaitu beliau Pak Anang Bustomi SPDI. Kemudian seluruh dewan guru yang tidak kami tulis di bagian ini adalah merupakan struktur organisasi Men 2 Pangandaran serta seluruh siswa yang ada di Men 2 Pangandaran. Selanjutnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Men 2 Pangandaran ada nanti di dokumen satu per satu di surat tugas, dan inilah tampilan mereka di momen-momen tertentu dengan dua batik yang berbeda di acara yang berbeda, dan mohon maaf dengan banner yang masih sama di 2 tahun pelajaran yang berbeda. Itulah Pak Ilan, tapi keren-keren kelihatan. Alhamdulillah. Selanjutnya pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan Men 2 Pangandaran. 1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam program unggulan di bidang akademik serta kemampuan menulis dan membaca Al-Quran, serta non-akademiknya adalah keunggulan tradisi pramuka juara. Bukan sombong ya, karena Men 2 Pangandaran ya, kita tidak dapat pungkiri bahwa ada dulu kepala madrasah yang memang sangat antusias terhadap pramuka, dan dampaknya adalah Men 2 Pangandaran sudah 2 kali meraih juara 1 kabupaten untuk PAN-nya, yaitu untuk lomba tingkat 3 dan lomba T3. Itulah prestasi pramuka. Kami baru punya istilah di sini, pramuka juara. Yang kedua, membangun kerjasama dengan orang tua dan stakeholder agar madrasah menjadi pilihan masyarakat dalam pendidikan anak-anaknya, dan masyarakat ikut partisipasi aktif mengembangkan madrasah karena merasa memiliki. Jadi membangun komunikasi dengan masyarakat agar merasa memiliki madrasah ini serta stakeholder lain. Kemudian meningkatkan life skill secara lokal agar siswa bisa mandiri dalam kehidupan bermasyarakat dan sesuai dengan potensi SDM dan alam di sekitar madrasah. Artinya anak-anak dibiasakan membuat combrok, membuat keripik, membuat hal-hal masakan yang memang potensinya ada di sini. Itulah Pak Abdul Halim, kemudian dia sangat bagaimana ya? Cek sudah nama leken lah. Dan itulah kemampuan anak, life skill anak untuk supaya bisa memanfaatkan SDA yang ada di sekitar madrasah. Kemudian 4, mengembangkan usaha kantin madrasah, melaksanakan program life skill keterampilan komputer, menyelenggarakan pembelajaran prakarya yang menghasilkan produk. Selanjutnya supervisi. Kepala madrasah membuat program supervisi, kepala madrasah melaksanakan program supervisi, kepala madrasah melakukan penilaian dan tindak lanjut supervisi. Adapun dari supervisi ini dapat tim penilai dia
di dokumen-dokumen yang telah kami sediakan. Inilah sarana dan prasarana Min 2 Pangandaran, dari mulai yang pertama ruangan kepala madrasah, kemudian foto terupdate nih ruangan PKKM, lalu kembali ke ruangan kepala madrasah dan ruangan perpustakaan gitu Pak, yang tidak ada kursi, ruangan perpustakaan. Dan selanjutnya ada ruangan yang dimana itu ada rapat guru, ruang guru, ruang tata usaha, lab komputer. Dan komputer walaupun cuma 3 kali berapa itu? 3 kali 8 ya ada, atau 2,5 kali 8 ada loh, tapi kami punya. Dan komputer. Untuk komputer beserta laptop Pak Haji, memang kalau ada sesinya itu 15 ada, sesinya 15 ada. Insyaallah. Jalan 15. Jalan. Bisi gue bangkai kamu. Kami undang nanti pada waktu pelaksanaan AKMI dan ANPK insyaallah Pak Haji, Pak Pengawas, Pak Penilai. Kemudian selanjutnya ruang perpustakaan, dan selanjutnya ruang kelas, beberapa sampel ruang kelas dapat kami pamerkan di sini. Inilah ruang kelas, mungkin Pak Haji lebih tahu. Buat cerita dan balakan ya. Selanjutnya inilah galeri kegiatan siswa Pak Ilham, berbangga-bangga Pak Ilham. Inilah galeri kami mengadakan outbound, mengadakan latihan kepramukaan sehari-hari, kemudian momen-momen tertentu berkemah di Berjusami, karena kebetulan aya nu sepisan Pak Abdul Halim di anak pramuka. Jeung aya nu luhur pisan pangkatna di dieu Pak Eken. Itulah daya dukung potensi kepramukaan yang semestinya saya optimalkan untuk dimanfaatkan di Min 2 Pangandaran, karena secara jenjang-jenjangnya mereka sudah mumpuni. Eleh kepala madrasah. Selanjutnya inilah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk olahraga, untuk outbound di Min 2 Pangandaran, dan bahkan keluar itu ke lapangan desa Rumandala yang di atas sana. Lalu kami memang suka ke tempat-tempat yang memang sungai dan sebagainya. Kemudian inilah aktivitas yang telah kami lakukan, yaitu pembagian hadiah kalau mendapat kejuaraan, kemudian vaksinasi serta kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak kesehatan dalam hal ini di Kecamatan Cigugur dengan Puskesmas Cigugur dalam rangka bias, vaksinasi, dan penyuluhan kesehatan lain. Lalu kegiatan-kegiatan kepramukaan masih, serta kegiatan olahraga, outbound, dan rekreasi anak-anak di lokal. Poin selanjutnya adalah hasil kinerja kepala madrasah, yaitu terdiri dari prestasi siswa. Alhamdulillah selama 4 tahun kami di sini adalah satu anak ya, Awis Ahmadani menjuarai juara 4 KSM Matematika tingkat kabupaten. Dani Ramdhani secara non akademis pencak silat juara 1 Priangan, juara 1 Priangan, juara 2 ya, juara 2 Priangan, kacamata aja dipakai, juara 2 Priangan. Kemudian Aziz Aditya pencak silat juga juara 3 Priangan, perkumpulan silat apa yang NU itu ya Pak. Oh ya, perisai diri. Kemudian Fadlan Al-Ghifari aksioma juara 2 kabupaten untuk siswanya ini masih. Rafi Saiful Arham KSM MI 2018 juara 1 kecamatan. M Nasih Ulwan KSM MI 2018 juara 2 kecamatan. Kemudian Acep Nurul Mubarak, Robi Maulana, Fauzat Pahalul Pado ini juara 2 juara kecamatan. Kemudian
lomba T3 anggota-anggotanya ini ya, Pauji Palu-Palo, Arya Aruman Pajari, Aziz Menawar, M. Nasi Ulwan, Agia Pajar Pranita, dan Rafi Saiful Anhar. Mereka itu adalah yang meraih lomba T3 sebagai juara 1, dan mereka itu adalah tim dari Min 2 Pangandaran. Alhamdulillah pada tahun 2018. Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan, kami Budaya Poli pun juara, walaupun sekarang usianya mulai lanjut gitu. Kemarin terdepak ke juara 3 ya. Jadi kan beda 6,2 mah seper beda ulah itu ningali paekeun gogelentengan. Jadi juara 1 bola voli tingkat Kabupaten Pangandaran untuk beberapa tahun selain kemarin. Karena kemarin udah muncul mereka-mereka yang berpotensi, mereka-mereka yang sayang madrasah, kemudian mengabdi di madrasah. Mudah-mudahan ya mereka sangat potensial dari sisi postur dan kepiawaian. Kami mulai tersisi dan kami akan bangkit lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juara 2 lari cepat tingkat Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya prestasi kepala madrasah menjadi manajer kejuaraan silat antar keguruan tingkat belajar dan umum sepulau Jawa. Sepulau Jawa ketika anak kami mendapat juara umum. Iya. Ada Pak, ada di Insya Allah piagamnya. Insya Allah Pak penilai 1, Pak penilai 2. Ini pemaparan yang apa adanya. Kami bukan tidak ingin membeberkan prestasi guru, tapi daripada ngabohong yang sakit itu prestasi siswa itulah adanya. Dan ke depan setelah kita berbagai evaluasi, menjadikan kita momentum ini adalah momentum yang sangat baik untuk perubahan dan peningkatan. Baik saya sebagai kepala madrasah, ibu bapak guru sebagai guru, komite sebagai stakeholder, serta tenaga kependidikan sebagai pendukung pada sarana prasarana IT. Mudah-mudahan ke depan kami semua bisa meningkat. Itulah paparan PKKM dari Min 2 Pangandaran. Terlalu banyak mungkin kekurangannya, dan jika ada kelebihan dan apa yang baik, mudah-mudahan itu adalah menjadi nilai plus, nilai poin, dan jadi pertimbangan yang baik untuk para penilai. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian, serta yang terakhir terima kasih atas kerjasamanya dari semua tim yang telah mensukseskan dari nol sampai acara ini. Mudah-mudahan hasilnya pula menjadikan Min 2 Pangandaran menjadi madrasah yang bermutu dan berkualitas, sehingga menjadikan madrasah pilihan utama dan pertama masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya di Min 2 Pangandaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.